Pemirsa, heboh menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU, baik di Solo, Jakarta, maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai oleh kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah, awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu, isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Dari pemeriksaan 45 pertanyaan, yang 3 untuk 5 tidak pertanyaan yang rambut tapi diisi kembali, dan yang harus bertanya, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan Bang Roy Suryo, ketika
Anda bersama dengan kawan-kawan kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin kalau nggak salah, ada sebuah putusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan dapatkan katakanlah kotel efek dari putusan KIP ini. Apa yang dilakukan bersama oleh Pak Dr. Penatua selama ini sebenarnya bukan hanya singkat, itu perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Penatua itu melakukan waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya itu nggak diberikan. Sebuah latar belakang dulu KPU Solo itu sudah mengatakan sudah nggak ada. Ya, kemudian Dr. Penatua memasukkan kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang KASI Pak, bisa kena 10 tahun. Takut mereka, hanya keluar tapi ada satu. Yang ingat gini Pak, dengan semua saya tadi. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Jokowi Widodo. Ketika 1 menjadi wali kota 10 tahun 2005, 2 ketika menjadi calon anggota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Bang Munaton pernah ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena kalau kita tentukan sebenarnya berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Munaton mengatakan 3 tanda tangan yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Teguh Yakob, dekan Pak Nadi, dan juga dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nadi, ya Profesor Dr. Muhammad Naim, misalnya Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiati. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada masalah yang di nanti dimaksudkan oleh Pak Dr. Munato itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau kita buka, jadilah palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membuka ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti silahkan kita sih Pak Objek. Yang juga pengalaman beliau melihat foto ini, beliau pernah langsung kan bertemu Pak Jokowi. Nanti bertanya ini Jokowi atau enggak? Ya, dan kami menurut penelitian telematika begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oh di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah kalau ada di luar dari, saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Iya, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Warta Digital 2045. Nah, di sini disampaikan para netizen Indonesia mengenai kasus polemik ijazah palsu Joko Widodo yang sedang heboh di kalangan rakyat Indonesia saat ini. Nah, rakyat cuman menunggu kapan penegak hukum bisa benar-benar jujur dalam menjalankan sidang. Masalah yang remeh teman saja nggak bisa menyelesaikan masalah ini dengan benar. Jadi rakyat menunggu kejujuran hakim, apakah benar-benar mengambil keputusan yang lebih adil, bukan pembenaran. Tidak ada yang tahu umur seseorang kematian paling dekat daripada pembohong, membohongi diri, mempermalukan diri sendiri. Nah, seandainya juga penegak hukum kita di Indonesia ini tidak pandang pilih, pasti kasus ini tidak sampai dalam 1 minggu akan selesai. Tapi kalau hakim juga menutupi, membohongi, dan membela yang salah, berarti hukum ini benar-benar tidak adil dalam mengambil keputusan. Jadi penegak hukum di Indonesia saling goblok menangani ijazah selembar. Gak ada rampung, jangan jadi termul kalian dibayar uang rakyat. Negara bisa rusak beginilah gara-gara termul. Nah, jadi bekas presiden bikin malu saja, nggak beri contoh yang jujur.
pada rakyatnya sendiri. Nah, jadi malingnya mudah-mudahan ketangkap, jelas hari dihukum, ajarkan rakyat Indonesia yang indah, makmur, tenang, damai, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Bahkan dia itu anak presiden pun kalau memang benar-benar melakukan kesalahan di negara ini, pasti dia juga benar-benar dipersidangkan kalau memang benar dia salah. Jadi dari dulu kalau penjabatnya jujur, negara akan makmur. Sayangnya masih banyak pendusta. Betul apa cuman benar-benar ini sudah menjadi kasus yang lebih mendalam bagi negara kita, yang paling heboh di negara kita, kasus ijazah terus. Tapi kepada yang terhormat semua para penjabat, tolong perhatikan masyarakat kecil, jangan memperkaya diri biar semua rakyat pada senyum. Ya, yang ikut membela kebohongan ijazah semoga diazab Allah, karena ini sudah menjadi kasus besar bagi negara kita. Tapi kenapa malah membela kebohongan yang sudah dilakukan oleh Jokowi? Tapi menurut saya, jika benar-benar ini selesai, bahkan ini tidak ada lagi kasus bagi negara kita, yang tidak lagi terpecah belah. Tapi mulai sekarang harus ada yang namanya kejujuran dalam persidangan. Jangan juga hakim melakukan dan bertindak sesuai dengan instruksi oleh Pak Jokowi. Itu sudah tidak menjadi lagi kejujuran dan keadilan bagi negara kita. Yang salah benar salah, dan yang benar memang benar-benar. Nah, jadi menurut saya dalam kasus ini sebenarnya ini sudah menjadi bagian dari kebohongan oleh seorang Jokowi, karena sudah terlalu membohongi rakyat. Menurutnya kasus ini tidak pernah terungkap, makanya sampai sekarang dia sama saja seperti biasa saja dalam dirinya sendiri. Tapi kita sebagai rakyatnya, waktu masih penjabat Republik Indonesia, kita juga harus menelusuri apa kebohongan-kebohongan Presiden Republik Indonesia. Jadi itu penjelasan yang Metro Jaya dulu, bukan di Solo. Inilah kalau hakim kena suap jadi keputusan cenderung lama, nggak tegas, udah jelas fotonya aja beda. Jadi lakukanlah apa yang ngaku mau lakukan nanti tahun yang melihat, karena Allah udah benar-benar melihat kita di bawah. Jadi kita melakukan pekerjaan kita itu harus benar-benar kita jalankan sesuai dengan aturan di negara kita. Jangan kita melakukan sesuai hati kita. Kita juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh rakyat. Karena jika kita seenaknya membuat aturan, maka tidak sesuai dengan keinginan rakyat, berarti kita nanti disalahkan. Makanya hakim itu harus mengambil keputusan yang sangat logis dan menjalankan kebenaran sesuai dengan apa instruksi dari aturan hukum kita di negara ini. Jadi jangan seenaknya melakukan hukum sebuat-buatnya mungkin. Jadi kenapa hukum kita seperti ini? Sudah tahu ijazah palsu dibiarkan begitu saja. Jadi kalau mau Indonesia negara hukum, sudah saatnya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan bekerja sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila. Yang melanggar hukum harus dihukum tanpa terkecuali. Nah, di undang-undang sudah termuat itu, jika ada yang melakukan kesalahan maka harus dihukum. Ini sudah beberapa tahun, tapi hukum kita hanya diam saja. Sudah tahu palsu, masih diam saja dalam melihat kasus ini. Sepertinya saya pikir hakim-hakim kita di Indonesia sudah di bawah naungan Pak Jokowi selama masih menjabat di negara Republik Indonesia ini. Jadi makanya hakim sekarang ini agak takut sedikit sama seorang Jokowi saat ini.
Jadi untuk itu kita sebagai rakyat jangan pernah takut kepada kesalahan, karena kesalahan memang sudah benar-benar kalah dalam persidangan. Jadi kalau sudah terbukti ijazah palsu Mulyono, kenapa hakim dan penegak hukum sampai detik ini masih aman dan semua diam, dan para termul benar-benar mati-matian mempertahankan kebohongan? Sudah pasti sudah benar-benar palsu, malah membela kebohongan lagi. Itu yang sangat tidak lebih baik menurut saya. Sudah tahu palsu masih saja membela kebohongan. Jadi susah orang seperti Roy Suryo, pintar, jujur, beretika, berwibawa, tidak gila dunia, semoga sehat panjang umur. Jadi biasanya ceria ini kelihatan tegang, menandakan ketegangan, mau dicecar. Mudah-mudahan ada sosok polisi seperti malaikat, jujur, amanah, adili Jokowi, adili rampas hartanya. Jadi menurut saya dalam kasus ini harus yang pertama dulu, hakim di negara ini benar-benar melaksanakan ketertiban sesuai aturan hukum yang berlaku di negara ini. Jika itu yang digunakan hakim sesuai aturan yang berlaku di negara ini, pasti masalah ini tidak sampai 1 hari. Kalau hakim benar-benar menelusuri kebenaran, itu pasti benar-benar kita menang dalam kasus ini. Jadi jika hakim juga melakukan kebohongan sedikit dalam membela ijazah ini, sampai kapanpun ijazah ini tidak pernah akan selesai. Karena yang menyelesaikan kasus ini adalah hakim dan persidangan. Makanya juga hakim melakukan kebenaran, jangan pandang bulu. Maupun dia anak penjabat, anak presiden pun kalau sudah melakukan kesalahan pasti akan dikena sidang. Jadi teman-teman, jangan kita permainkan hukum di negara ini. Jadi hukum itu adalah suatu kebenaran. Jadi jangan kita seenaknya saja. Nah, jadi demikian saja teman-teman cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.